atau modal yang ada di lingkungan sekolah kita untuk meningkatkan bagaimana lancarnya dan baiknya sekolah kita ke depannya. Yang pertama yaitu ada 7 modal utama yang dapat kita manfaatkan di lingkungan sekitar kita agar untuk menunjang baiknya kelancaran sekolah kita. Yang pertama ada namanya modal manusia, yang kedua yaitu modal sosial, yang ketiga modal politik, yang keempat modal finansial, 5 modal fisik, 6 modal agama dan budaya, dan yang ketujuh yaitu modal lingkungan alam. Nah, kira-kira Ibu kepala sekolah dan teman-teman rekan guru, dari yang pertama yaitu modal manusia, kira-kira apa saja yang menjadi modal manusia di lingkungan sekolah kita ini? Ya, betul. Baiklah, saya akan coba menjawab. Modal manusia mungkin sekolah kita yang bisa dikembangkan yaitu kemampuan murid, guru yang kreatif, wali murid yang ikut berkolaborasi dengan kegiatan kita di sekolah, masyarakat yang mendukung kegiatan PBM, tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh agama. Ya. Baik Bu, saya juga sangat setuju bahwa kekuatan dari sekolah kita yaitu yang pertama guru kita semuanya sudah S1 dan juga masyarakat di sini terlihat sangat kekeluargaannya masih sangat kental. Jadi modal manusia kita sepertinya sangat bagus untuk menunjang kegiatan kita karena kita berada di lingkungan yang sangat baik manusianya. Ya. Mungkin itu yaitu guru, murid, masyarakat sekitar dan pemuka agamanya ya Bu ya. Iya. Mungkin dalam yang kedua yaitu modal sosial. Nah, kira-kira di modal sosial ini apa yang sangat menonjol yang dapat menunjang jalannya ke pembelajaran kita di sekolah untuk kedepannya? Dari sosialnya seperti aturan kita mungkin ya Bu Emi? Ya Bu. Aturan pada kerjasamanya yang gotong royong kan termasuk sosialita ya Bu. Iya, gotong royong sangat mendukung sekolah kita dalam bidang sosial. Kerjasama antara wali murid dengan guru. Ya. Iya. Contohnya di bidang kebersihan Bu, di bidang pendidikan juga bisa. Contohnya ada kegiatan anak yang perlu ada dampingan dengan orang tua. Berarti kita untuk yang modal sosial ini orang tua sangat berperan aktif ya Ibu ya. Dan juga tadi juga kemarin kita mendapat kunjungan dari Dinas Kesehatan. Apakah itu dapat kita lanjutkan Ibu? Apakah bisa menjadi aset kita untuk menjadi hubungan baik dengan dinas terkait? Bisa Bu, bisa dilanjutkan. Berarti mungkin itu bisa dilaksanakan sekali 6 bulan atau minimal 1 kali setahun. Kalau kita tingkatkan bagaimana Ibu? Kita bikin dalam 3 bulan itu sekali bagaimana? Bisa Bu, tapi kita mengajukan kerjasama dulu dengan dinas kesehatan setempat. Bagaimana Bu kalau kita datang 3 kali 1 bulan? Boleh juga Bu, cuma menurut Bu Kepala Sekolah tadi kita harus minta persetujuan dari dinas terkait seperti puskesmas terdekat. Berarti bisa kita anggarkan ya Bu ya untuk tahun besok kita membuat program yaitu kita melakukan hubungan dengan dinas kesehatan mengenai pembelajaran di sekolah atau dari apa segi di TK mungkin ya Bu? Di TK itu bisa kita masukkan ke program HI gitu Bu. Oh gitu. Berarti modal sosial kita akan bekerja sama dengan dinas kesehatannya. Nah, ada lagi Bu yang namanya modal politik. Kalau kita lihat modal politik di sini kita lanjut yaitu Ibu modal fisik. Nah, dari segi fisik sekolah kita dalam segi fisik sudah bagus ya Bu, karena kita sudah mempunyai bangunan sendiri. Nah, kira-kira apa lagi ya Bu yang bisa kita tambahkan sebagai modal fisik untuk sekolah kita? Yang akan ditambahkan nanti ya Bu, kita usahakan membuat UKS, musola, dapur, itu kita yang kurang Bu. Benar Bu, dari yang kita alami sekarang kita kesulitan ketika akan melaksanakan ibadah ya Bu. Jadi sepertinya kita butuh ya Bu. Masih banyak lagi Bu, masalah sarana prasarana masih banyak kita yang kurang.
Contohnya dalam menjaga APE luar, APE kita itu sering rusak. Dalam jangka 6 bulan APE kita udah rusak. Contohnya pengecatannya yang udah luntur. Jadi kita perlu pembangunan untuk melindungi APE luar kita. Terus lagi ada juga perlu anak itu untuk mendukung literasi anak, kita perlu mengadakan tempat baca anak. Ya, itu sebuah perpustakaan. Ya. Benar Bu, saya juga sangat setuju kalau kita untuk membangun perpustakaan atau ruang baca, dan juga memang ya Bu, mainan APN luar kita sering sekali cepat rusaknya karena cuaca kena hujan dan panas. Berarti itu akan kita jadikan sebagai untuk perubahan kita untuk kedepannya, bagaimana menyiapkan APN luar kita ini agar bisa lebih baik. Mungkin akan kita jadikan sebagai rancangan untuk anggaran berikutnya. Karena di sini juga kita akan membahas mengenai dengan modal finansialnya. Mungkin sebelum kita lanjut kepada modal finansial, kita akan membahas dulu tentang modal lingkungan alam. Nah, kira-kira lingkungan alam kita apa yang dapat kita olah untuk meningkatkan aset kita di sekolah, Bu? Ini ya Bu ya. Kita kan akan memasuki kurikulum merdeka ya Bu ya. Kurikulum merdeka itu kita dituntut untuk memanfaatkan lingkungan sekitar. Contohnya pepohonan yang banyak di sekitar sekolah kita, sawah yang ada di sekitar sekolah kita, banyak ada sungai di sekitar sekolah kita, ada pasar tradisional. Mungkin itu bisa kita gunakan untuk pembelajaran yang lebih terarah, lebih konkret. Baik, benar Bu, sepertinya dalam modal lingkungan alam kita sudah sangat baik, sudah sangat bagus, karena lingkungan alam kita sangat mendukung proses pembelajaran di sekolah. Kita dekat dengan sawah, ada pegunungan, ada sungai. Sepertinya lingkungan alam kita sangat baik untuk modal kita melaksanakan pembelajaran di sekolah. Lanjut kita Bu kepada modal finansial tadi. Nah, ini sangat sensitif ya Bu, modal finansial, karena menyangkut keuangan. Nah, kira-kira selama ini seperti apa saja modal finansial yang sudah kita dapat dan apa yang akan kita usahakan, Bu? Biasa modal finansial yang pernah kita dapat itu dana BOP yang penyalurannya dari daerah. Terus lagi dana komite, penyalurannya itu dari iuran dari wali murid. Iya. Mungkin kedepannya untuk menambah finansial kita supaya lebih bagus, mungkin kita bisa mengajukan proposal kepada kelompok-kelompok tertentu. Benar Bu, kita selama ini kita rutin ya Bu mendapatkan bantuan BOP. Berarti itu sudah menjadi modal kita untuk dapat mengembangkan pembelajaran di sekolah. Nah, setelah modal finansial kita akan membahas tentang modal politik tadi. Nah, kira-kira modal politik seperti apa yang telah kita punya, Bu? Dari segi politik, mungkin kita minta bantuan sama apa Bu? Dengan orang-orang di sini mungkin cuma nenek mama ya Bu ya. Kalau dari segi politik mungkin kita masih agak kurang karena cangkupan kita di sini mungkin masih di pedesaan, mungkin pengaruh nenek mama yang lebih tinggi. Iya Bu. Biasanya ya kita belum pernah mengadakan kerjasama di bidang politik karena di lingkungan kita cuman kata ibu tadi cuman nenek mama. Iya. Benar Bu, kita hanya berhubungan dengan nenek mama karena cakupan sekolah kita masih sangat sedikit. Dan terakhir Bu, kita akan memetakan tentang modal agama dan budaya. Nah, kira-kira modal agama dan budaya ini yang sangat mendukung untuk sekolah kita apa saja dan apa saja yang akan kita tingkatkan? Karena modal agama mungkin kita rata-rata di sini siswa kita wali murid beragama Islam ya Bu ya. Ya. Nah, kira-kira apa saja tuh Bu agama yang akan kita rancang untuk dapat meningkatkan pembelajaran kita?
dilaksanakan. Ya, Di sudah. kalau dari segi modal agama lingkungan masyarakatnya, di sini surau-surau masih aktif. Ya, surau-surau masih sudah ada didikan subuh dan